Jangan-jangan inilah dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Kemudian nanya sama warga di situ, apakah ada yang pernah melihat sesuatu di balik gunung itu? Orang-orang kampung itu bilang, ya, kami sering melihat. Kadang-kadang kami melihat di puncak gunung situ ada orang-orang berlarian. Orang-orang yang dimaksud ukurannya sangat kecil dan barbar. Mereka seperti tidak bisa berbahasa apapun. Kadang-kadang orang-orang kampung situ suka gedor-gedor pintu gerbang itu dan terdengar suara raungan keras dari baliknya. Maka Salam Tarjuman menyimpulkan bahwa itulah yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dia mengecek dindingnya. Dindingnya ternyata sudah retak, bolong-bolong, ada banyak bagian yang sudah terkelupas. Sebagian retakannya itu kemudian memang dicungkil pakai pisau oleh Salam Tarjuman itu, dibawa pulang ke Samaro, ke Khalifah itu. Dia bilang, Pak Khalifah, saya berhasil menemukan dinding Ya'juj dan Ma'juj itu, dan saya berhasil menemukan bahwa di sana memang ada Ya'juj dan Ma'juj, tapi belum keluar. Kayaknya sebentar lagi keluar karena dindingnya sudah mulai rapuh. Ya, coba Baraya identifikasi. Menurut Baraya ini bangsa apa? Sipit, wajahnya seperti tameng gitu ya, rada bulat gitu, oval. Kemudian memakan segala sesuatu, jadi semuanya dimakan. Rakus, kemudian senang membunuh, tapi bukan gara-gara politik, bukan gara-gara agama, karena hobi aja, biasa aja. Kemudian sombongnya minta ampun. Wilayahnya dibentengi dan jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Ciri-ciri itu menurut Baraya itu bangsa apa? Mayor. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode ke-156. Saya mohon maaf lagi-lagi malam hari karena saya punya waktu yang sangat terbatas akhir-akhir ini. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat misterius. Misterius dalam artian kita memiliki teks yang pasti, yang ada, yang jelas, tertulis di situ bagaimananya, tetapi orang-orang kebingungan sehingga multi-interpretasi. Ada begitu banyak pendapat tentang itu. Dan sampai sejauh yang saya tahu, tidak ada sama sekali kesepakatan tentang apakah sesuatu ini, apakah dia makhluk atau karakter. Kalau dia makhluk, kapan datangnya, bagaimana wujudnya, semuanya tidak jelas. Bahkan teks-teks belakangan menghubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi antar daerah, antar bangsa. Masing-masing pujangga menceritakannya lagi dan membubuhkan cocokologi dengan kejadian-kejadian lokal. Apa yang saya maksud ini? Ya'juj dan Ma'juj. Saya sebenarnya sih pengennya dari analisis teks awal gitu ya, tapi ya sekarang kita ngambil dari sudut pandang Islam saja, dan saya minta Baraya nontonnya sampai akhir biar pusingnya bareng-bareng. Pada suatu malam di tahun 843 Masehi, seorang khalifah muda Abbasiyah bangun dari tidurnya dalam kondisi terkejut dengan keringat yang membasahi wajahnya. Khalifah Al-Watsik pada waktu itu mimpi benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain itu bobol dalam mimpinya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj menyerang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Terganggu dengan itu, dia langsung manggil para pembesarnya, apa yang harus dilakukan dengan ini. Salah satu pembesar kemudian mengacungkan tangan, Pak Khalifah, saya punya teman, orang Turki, namanya Salam Tarjuman. Dia adalah seorang pengembara. Bagaimana kalau kita bayar dia untuk menyelidiki apakah tembok Ya'juj dan Ma'juj itu memang benar-benar bobol? Ayo kalau gitu. Sangat terobsesi dengan mimpinya itu, Khalifah Al-Watsik langsung memberikan kepada Salam 5.000 dinar, ditambah 10.000 dirham, ditambah bodyguard sekitar 50 orang yang terdiri dari Kopassusnya Kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu, dan semua peralatan mereka untuk berangkat ke satu tempat yang katanya tembok Ya'juj dan Ma'juj itu sampai dikerek oleh sekitar 200 keledai. Pesan Khalifah Al-Watsik pada Salam itu adalah, coba cari, temukan, dan pastikan bahwa benteng itu masih berdiri kokoh dan tidak ada Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar menyerang bangsa kita. Baik Pak Khalifah, maka Salam pun berangkat. Baraya, kita potong dulu ceritanya. Saya pengen ajak Baraya pada analisis teks eksternal ya. Jadi ceritanya begini. Cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu adalah cerita yang umum di Timur Tengah.
Kalau kita lihat perjanjian lama itu ada setidaknya di dua tempat. Yang pertama ada di Kejadian 10, kemudian ada di Yehezkiel 38. Di perjanjian baru itu ada di dalam Wahyu. Nah, tetapi teks-teks kuno itu tidak ada satupun yang menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj itu ketemu dengan seseorang yang namanya Zulkarnain, dan Zulkarnain itu bikin benteng, bikin tembok. Teks pertama yang menyebut pertemuan Ya'juj dan Ma'juj dengan Alexander dan akhirnya bikin tembok itu ada dalam dua teks tertua. Yang pertama itu adalah Romansa Alexander versi Suryani. Romansa Alexander itu sebenarnya dibuat tahun 300-an Masehi. Tetapi karena wilayah bekas jajahan Alexander itu sedemikian luas, maka romansa ini teksnya tersebar kemana-mana, dan setiap bangsa kemudian menceritakan dengan versinya masing-masing, dicocokologikan dengan kondisi kebudayaan masing-masing. Nah, kapan teks Suryani itu dibuat? Sekitar 629 sampai 630 Masehi. Tetapi ada teks yang lebih awal daripada itu, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya itu ada tentang penjelasan ketemunya Ya'juj dan Ma'juj dengan seseorang, yaitu namanya Zulkarnain, yang membikinkan dinding untuknya. Teks Al-Kahfi dan Al-Anbiya ini dibuat sekitar 15 sampai 10 tahun sebelum teks romansa Alexander versi Suryani ini, sehingga bisa kita ketahui, kesimpulan saya pribadi adalah bahwa teks Suryani ini terinspirasi dari cerita di dalam Al-Quran. Apalagi teks Suryani itu kita ketahui berasal dari Arabia bagian timur. Nah, lanjut lagi ke cerita tadi. Salam Tarjuman kemudian berangkat dari Samaro. Jadi ibu kota Abbasiyah pada waktu itu di Samaro, bukan di Baghdad. Sudah dipindahkan ya. Dari Samaro kemudian ke Armenia. Di Armenia dia bertemu dengan pejabat setempat di sana, minta ditunjukkan daerah mana yang mungkin sesuai dengan penjabaran yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sampai 16 bulan lamanya, dan akhirnya menemukanlah si Salam itu satu tempat yang tandus, yang tanahnya hitam dan bercampur dengan air yang juga hitam. Ini penting ya, tanah yang hitam bercampur dengan air yang hitam, dan di situ bau busuk, baunya nggak enak. Di situ juga ada beberapa kota yang nampaknya sudah ditinggalkan terburu-buru, jadi kotanya sudah hancur berantakan dan tidak ada warga di sana, sama seperti kota hantu. Setelah Pak Salam ini nyari-nyari, akhirnya ditemukan 1-2 perkampungan, dan di situ dia nanya, apa yang terjadi di sini? Orang-orang kampung itu ternyata tidak bisa berbahasa baik. Jadi walaupun As-Salam ini mencari penerjemah, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan kata-kata yang disampaikan sama orang-orang kampung di sini. Ini juga penting Baraya, mohon dicatat. Salam akhirnya berusaha sekuat tenaga, dan akhirnya dengan bahasa Tarsan 1-2 kalimat bisa terjelaskan. Kemudian Salam ditunjukkan bahwa di situ memang ada sebuah gerbang, ada sebuah dinding di antara 2 bukit besar. Salam datang ke sana dan memang menemukan ada 2 bukit, kemudian di tengah-tengahnya itu ada satu dinding yang lebarnya sekitar 150 meter dengan daun pintu yang sangat berat yang terbuat dari besi yang kira-kira lebarnya sampai 50 meter. Salam kemudian berpikir, jangan-jangan inilah dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Kemudian nanya sama warga di situ, apakah ada yang pernah melihat sesuatu di balik gunung itu? Orang-orang kampung itu bilang, ya kami sering melihat. Kadang-kadang kami melihat di puncak gunung situ ada orang-orang berlarian. Orang-orang yang dimaksud ukurannya sangat kecil dan barbar. Mereka seperti tidak bisa berbahasa apapun. Kadang-kadang orang-orang kampung situ suka gedor-gedor pintu gerbang itu, dan terdengar suara raungan keras dari baliknya. Maka Salam Tarjuman menyimpulkan bahwa itulah yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dia mengecek dindingnya. Dindingnya ternyata sudah retak, bolong-bolong, ada banyak bagian yang sudah terkelupas. Sebagian retakannya itu kemudian memang dicungkil pakai pisau oleh Salam Tarjuman itu, dibawa pulang ke Samaro, ke Khalifah itu. Dia bilang, Pak Khalifah, saya berhasil menemukan dinding Ya'juj dan Ma'juj itu, dan saya berhasil menemukan bahwa di sana memang ada Ya'juj dan Ma'juj, tapi belum keluar. Kayaknya sebentar lagi keluar karena dindingnya sudah mulai rapuh, sudah banyak bolong-bolong.
Al-Watsik sang khalifah kaget, ketakutan, dan entah apa hubungannya, tapi beberapa bulan kemudian Pak Khalifahnya wafat. 60 tahun kemudian, khalifah yang lain dari Bani Abbasiyah, namanya Khalifah Al-Muqtadir, itu juga mengirimkan ekspedisi ke wilayah yang sama, tetapi sekarang bukan atas nama nyari-nyari benteng Ya'juj dan Ma'juj, tetapi mengirimkan bantuan pada masyarakat Bulgaria Volga pada waktu itu. Maka dikirimlah Ibnu Fadlan datang ke sana dengan bala tentara yang cukup banyak. Nah, cerita ini juga populer di Barat, bahkan sempat difilmkan, yang tokohnya itu Antonio Banderas. Saya waktu nonton film ini, kok Antonio Banderas yang Latin itu bisa disulap jadi kayak warga Timur Tengah gitu mukanya. Nah, di situ memang ada filmnya diinspirasi dari cerita Ibnu Fadlan waktu main ke Rusia. Tapi ada satu catatan yang penting di situ, bahwa Ibnu Fadlan ternyata bertemu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj di sekitaran Volga. Dia katakan bahwa Ya'juj Ma'juj yang dia temukan itu ukurannya tinggi besar, setinggi pohon korma, dan warga sekitar bilang inilah Ya'juj dan Ma'juj. Cerita lain, Ibnu Battuta tahun 1400-an juga pernah berkunjung ke sebuah wilayah yang diklaim sebagai wilayahnya Ya'juj Ma'juj. Ibnu Battuta menyebut bahwa wilayah itu ada sekitar 6 hari perjalanan dari Cina. Kemudian dalam naskah-naskah yang lain juga disebutkan bahwa tahun 1500-an itu ditemukan di pertemuan antara India, Uzbekistan, dan wilayah yang Tan itu ada daerah yang sekarang namanya Tirmiz. Nah, di situ itu ada sebuah benteng di antara dua bukit, dan benteng itu dikasih nama dinding besi. Apapun bahasanya, bahasa Spanyol, bahasa Cina, itu namanya dinding besi. Itu juga diklaim sebagai bentengnya Ya'juj dan Ma'juj yang dibuatkan oleh Alexander Agung. Nah, dari 4 kesaksian itu, apakah itu benar-benar Ya'juj dan Ma'juj? Inilah yang saya maksud tadi membingungkan. Coba kita masuk dulu dalam tafsirannya Imran Hussein, salah seorang terkemuka di bidang ini. Dia bilang bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu memang seharusnya ada di Kaspia, ada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Apa alasannya? Alasannya adalah, pertama, di dalam hadis disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu dikurung dalam sebuah benteng. Ketika bentengnya rapuh dan jebol, dia akan menyerang Yerusalem. Tapi sebelum menyerang Yerusalem, dia minum dulu di Sungai Tiberias, sampai Sungai Tiberias itu habis kan, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, artinya, kata Imran Hussein, kalau memang mau nyerang ke Yerusalem tapi harus minum dulu di Danau Tiberias, berarti kita harus mencari wilayah yang ada di sebelah utara Yerusalem. Kemudian yang kedua, di surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Zulkarnain itu suatu kali datang ke satu tempat, ke tempat matahari terbenam, yang di situ warna lautnya seperti lumpur hitam. Laut hitam itu di mana? Ya, di Laut Hitam itu. Laut Hitam itu memang sebenarnya bukan lautnya warnanya hitam, tapi di sana sering mendung dan kurang cahaya matahari, sehingga dari kejauhan laut itu tidak biru terang tetapi biru gelap, dan akhirnya dinamai Laut Hitam. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi bahwa Zulkarnain itu sampai ke lautan tempat matahari tenggelam, itu kemungkinan besar adalah Laut Hitam. Kemudian di situ juga di 2 ayat berikutnya, Alexander Agung digambarkan datang ke satu tempat yang penduduk di sana tidak terlindung dari sinar matahari. Maka itu disebutnya sebagai Azerbaijan atau wilayah yang di dekat Laut Kaspia. Nah, di antara Laut Hitam dan Danau Kaspia itu, di tengah-tengahnya ada pegunungan Kaukasus yang banyak gunung-gunung, banyak celah-celah di situ. Nah, artinya, kata Imran Hussein, jelas bahwa Zulkarnain itu memenjarakan Ya'juj dan Ma'jujnya di situ. Oke, seandainya Zulkarnain itu memang adalah Alexander, mungkin selesai sudah. Cuman masalahnya di dalam Al-Quran, kata Zulkarnain tidak harus diterjemahkan ke dalam Alexander Agung. Itu hanya terjemahan menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain tidak demikian. Misalkan begini, Anwar Qudri, seorang cendekiawan Mesir, dia mengatakan bahwa ketika Zulkarnain datang ke sebuah tempat matahari terbenam, itu bukan di Laut Hitam, tetapi ada di hulu sungai Amazon. Dan tempat di mana
matahari tidak terlindung, maksudnya warga tidak terlindung dari cahaya matahari, menurut dia itu bukan di Kaspia tetapi di Maluku. Ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Sehingga dengan demikian maka Zulkarnain itu memiliki bentangan wilayah dari Amazon sampai Halmahera, jauh sekali. Dan dengan demikian maka benteng Ya'juj dan Ma'juj bisa ditemukan dimanapun di antara kedua wilayah itu. Tafsiran lain dari Hamdi Abu Zaid itu menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang di sekitar utara tembok Cina. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Siapakah Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran? Zulkarnain adalah Amenhotep IV, salah seorang Fir'aun yang sangat terkenal, yang muminya sampai sekarang tidak ditemukan. Papahnya Tutankhamun, Baraya pasti kenal ya Tutankhamun. Nah, ini papahnya. Nah, si papahnya Tutankhamun ini adalah seorang revolusioner Mesir di zaman dulu. Dia adalah satu-satunya Fir'aun yang memuja satu Tuhan. Nah, dialah Zulkarnain yang dimaksud. Kenapa tidak ditemukan muminya sampai sekarang? Menurut Abu Zaid itu karena Zulkarnain atau Amenhotep IV ini sampai menyeberang ke wilayah yang sangat jauh. Jadi terjemahan dia, apakah laut yang hitam tempat matahari tenggelam itu sesuai dengan surat Al-Kahfi itu ada di Maladewa. Dan di manakah warga yang tidak terlindung dari sinar matahari? Di Kepulauan Kiribati. Jadi jauh sekali. Dan ini tafsiran-tafsiran, ya silakan aja Baraya mau percaya atau tidak ya. Tapi buku ini direkomendasikan sama Ustadz Basalamah gitu. Nah, kemudian di manakah dinding Ya'juj dan Ma'juj itu? Dindingnya adalah tembok Cina. Jadi tembok Cina itu yang ngebangun adalah Zulkarnain, dan Zulkarnain itu berasal dari Mesir, dia adalah Fir'aun. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya bukan diambil dari bahasa Arab dan bukan diambil dari bahasa Israel kuno, tetapi diambil dari bahasa Cina. Ya Zhao, Ma Zhao. Ya Zhao artinya adalah benua Asia dan Ma Zhao artinya adalah benua kuda. Maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di daratan dan sangat mengagung-agungkan kuda. Dan dia ada di sebelah utara tembok Cina. Siapakah? Bangsa Hun dan bangsa Mongol. Kalau terjemahannya seperti ini, mungkin banyak yang menganggap apa sih ini cocokologi gitu ya. Tapi coba ya, di dalam hadis misalkan disebutkan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj, sipit, jumlahnya banyak dan wajahnya seperti tameng. Ini mungkinkah ini adalah orang Mongol dan orang Hun di masa lampau? Karena orang Mongol dan orang Hun di masa lampau juga suka mengacak-acak peradaban lain dan tidak ada bangsa yang bisa mengalahkannya. Ingat, di dalam hadis itu Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada bangsa yang bisa mengalahkannya. Berarti Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar dari dulu. Iya, sudah keluar. Bukankah di akhir zaman? Memang kan Nabi Muhammad lahir itu udah akhir zaman ukurannya. Dan ini bukan tafsiran kebetulan Baraya. Seorang cendekiawan Syiah terkemuka, Alamah Toba-Tobai, itu juga menafsirkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu diambil dari bahasa Cina. Yang dengan demikian, maka Zulkarnain itu terbuka juga kemungkinan bahwa dia bisa saja adalah salah seorang kaisar Cina. Nah, lalu bagaimana dengan cerita di awal tadi soal Salam yang menemukan gerbang yang sangat besar? Gerbang yang sangat besar itu bukan dibuat oleh Alexander Agung, tapi dibuat oleh penguasa Persia pada abad ke-5 Masehi. Jadi, kalau dinding itu memang harus disebut dinding Ya'juj dan Ma'juj, maka Zulkarnain itu adalah orang Persia, raja Persia, sesuai dengan tafsiran Abul Ala Al-Maududi. Tetapi yang pasti Baraya, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan monster. Dalam tradisi Islam klasik disebut Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia biasa, keturunan Adam. Di dalam ensiklopedia Yahudi disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu monster. Jadi kupingnya sedemikian gede sampai satu kuping bisa dijadikan selimut dan satu kuping lagi bisa dijadikan alas gitu. Memang itu di dalam ensiklopedia Yahudi memang ada seperti itu. Tetapi dalam Islam yaitu manusia biasa aja. Ciri-ciri fisiknya seperti yang tadi saya gambarkan ya. Coba Baraya identifikasi. Menurut Baraya ini bangsa apa? Sipit. Wajahnya seperti tameng gitu ya, rada bulat gitu, oval. Kemudian memakan segala sesuatu, jadi semuanya dimakan. Rakus, kemudian senang membunuh, tapi bukan gara-gara politik, bukan gara-gara agama, karena hobi aja, biasa aja. Kemudian sombongnya minta ampun. Wilayahnya dibentengi dan jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Ciri-ciri itu menurut Baraya itu bangsa apa?
mayoritas Muslim pada waktu generasi awal menyebut itu adalah bangsa Turki, Mongol, atau bangsa Cina gitu ya dulu. Tetapi bukan berarti Cina, Mongol, Turki itu musuh. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu sekelahiran dengan mereka gitu. Sama seperti Dajjal itu banyak ngerekrut orang Yahudi, bukan berarti semua orang Yahudi itu keturunan Dajjal atau anak Dajjal gitu. Gak seperti itu. Pokoknya dalam eskatologi Islam memang disebutkan bahwa bentuknya seperti itu. Saya sendiri sih punya penafsiran sendiri bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj itu karakter, bukan makhluk tertentu. Jadi kalau karakternya seperti itu dan dialah Ya'juj dan Ma'juj gitu. Tapi wallahu alam ya, itu mah pikiran saya sendiri aja, pikiran liar gitu dari seorang amatiran yang coba nge-YouTube. Oke, baraya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf karena membuat pusing. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silahkan simak referensi-referensi yang tadi saya sebut. Baca aja langsung. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.